Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang kami hormati seluruh asatid, ustazah dan santri-santriku yang berbahagia dan selalu diberikan limpahan berkah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita tidak bisa bertatap muka langsung dalam kegiatan belajar mengajar karena sedang ada musibah, yaitu COVID-19 atau virus corona. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada seluruh umat manusia yang terkena, dan juga Allah berikan kesembuhan kepada bumi kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagai gantinya, jika tidak kita bertatap muka langsung di kelas, maka kita bisa bertatap muka melalui online. Maka saya, Ustadz Aflah Imtiaz Muslimin, akan memberikan materi tentang pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 9. Jadi, kita sudah masuk ke bab 4, yaitu tentang latar belakang keberagaman masyarakat Indonesia. Slide pertama. Slide pertama, anak-anakku sekalian. Keberagaman Indonesia mengisyaratkan adanya suatu persatuan dari perbedaan. Persatuan ini menjadi hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Telah kita ketahui bersama bahwasannya Indonesia merdeka, dan sebelum merdeka itu sudah berasal dan memiliki latar belakang dengan keberagaman. Ya, jadi pahlawan-pahlawan kita tidak berperang hanya satu tempat. Pahlawan-pahlawan kita berperang di berbagai tempat. Contohnya, Cut Nyak Dien tidak mungkin berperang di Jakarta. Cut Nyak Dien tidak mungkin berperang di Sulawesi. Tapi Cut Nyak Dien sudah berada di wilayahnya sendiri dan menjadi komandan atau komando di wilayahnya sendiri, yaitu Aceh. Ada lagi selain Cut Nyak Dien, Sultan Hasanuddin dari Pulau Sulawesi. Beliau tidak mungkin berperang ke Pulau Papua, beliau tidak mungkin berperang di Pulau Sumatera, tetapi memang berasal latar belakang atau lahirnya Sultan Hasanuddin berasal dari Pulau Sulawesi. Contoh lain adalah Pangeran Diponegoro. Ya, jadi Pangeran Diponegoro juga tidak berperang di satu tempat. Tapi Pangeran Diponegoro hanya memerintahkan dan memimpin wilayah Jawa Tengah sendiri. Itulah merupakan contoh-contoh bahwasannya kita, negara Indonesia, sudah menjadi negara yang memiliki latar belakang keberagaman. Dan sampai saat ini, hingga merdeka dan sampai saat ini, kita masih hidup tentram, kita masih hidup sejahtera, dan kita masih hidup damai dengan keberagaman kita semua. Lalu di slide kedua, persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Tentu kita ketahui bersama, semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yakni berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bangsa Indonesia mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, agama, dan adat istiadat. Namun, perbedaan dan keanekaragaman bukan menjadi pemisah dan alat untuk memecah belah rasa persatuan dan persaudaraan. Kita mengambil contoh ke masa penjajah.
yakni negara Belanda telah menjajah kita 3,5 abad lamanya. Strategi apa yang digencarkan oleh negara Belanda kepada kita? Iya, yang paling pertama adalah strategi divide and impera atau memecah belah bangsa. Jadi negara Belanda masuk ke wilayah Indonesia dengan damai, tenang, tentram, ya, jadi membawa kedamaian kepada warga negara Indonesia pada saat itu. Tapi lama kelamaan, nah di sini 3,5 abad, ya, jadi 350 tahun Belanda menjajah kita. Tidak mungkin tahun pertama mereka datang, tahun kedua sudah menyerang atau sudah menjajah. Tidak. Strateginya Belanda itu seperti itu. Ya, perlahan, tapi pasti menjajah negara kita. Itu prinsip yang Belanda pegang, memecah belah bangsa. Dari berbagai macam daerah, memecah belah bangsa, Belanda mulai gencar memainkan strateginya ke berbagai wilayah. Ya, wilayah satu dengan wilayah lainnya. Ya, berpusat di Jakarta, pada saat itu adalah Batavia. Ya, dengan organisasi VOC-nya. Dari organisasi tersebut lalu menyebar luaskan ke berbagai daerah. Untuk apa? Untuk memecah belah negara kita sendiri. Ya, jadi sampai sekarang prinsip yang harus kita pegang adalah Bhinneka Tunggal Ika. Terlebih zaman sekarang. Zaman sekarang wawasan sudah luas, teknologi sudah canggih. Kita tidak seharusnya, ya, memandang seseorang dari fisik, memandang seseorang dari warna kulit, memandang seseorang dari raut muka dan sebagainya. Ya, jadi jangan menganggap atau jangan memandang seseorang itu dari fisiknya. Seperti itu. Lanjut ke slide ketiga. Persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, yaitu bab 4. Secara umum, wawasan Nusantara. Ya, jadi wawasan Nusantara ini adalah ya yang wilayah berada di Indonesia, maupun dari kepulauan, maupun dari suku, maupun dari budaya, adat istiadat dan sebagainya, itu disebut dengan wawasan Nusantara. Cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa tersebut sesuai dengan posisi dan kondisi geografinya. Jadi kita harus paham betul wawasan Nusantara itu sendiri. Karena apa? Karena kita sendirilah yang mendiami wilayah Indonesia. Jangan sampai kita termakan informasi yang tidak benar adanya. Ya, contoh, tiba-tiba Pulau Kalimantan memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Kita jangan mengambil berita itu mentah-mentah, tapi dicari dulu referensi lain, dicari dulu sumber-sumber lainnya. Ya, seperti itu. Jadi wawasan Nusantara kita juga harus update. Jangan cuma di sekolah, jangan cuma di kelas. Gunakan smartphone-mu, gunakan laptopmu untuk apa? Ya, untuk mencari atau mengupdate diri tentang wawasan Nusantara kita. Ya, adanya perubahan atau uang mata asing dengan rupiah, atau yang belum tahu gugusan pulau di Indonesia ada berapa. Sekarang Ustaz tanya, ada berapa gugusan pulau? Ada berapa kepulauan di Indonesia ini? Tidak tahu kan? Perlu kita ketahui bersama, kepulauan di Indonesia terdiri dari 17.000 pulau. Ya, 17.000 sekian lah. Dan suku yang ada di Indonesia mencapai 400 suku.
Artinya apa? Indonesia tidak hanya dimiliki satu suku saja. Satu tempat pun ada beberapa macam suku. Satu tempat ada beberapa macam bahasa. Bahasanya pun berbeda dengan bahasa lain. Contoh, kita ambil bahasa Jawa. Kita lebih sudutkan lagi atau kita lebih perkecil lagi. Bahasa Jawa itu ada banyak macamnya. Ya, ada bahasa Jawa halus atau bahasa Jawa kromo. Dan yang kedua, bahasa Jawa kasar. Dari kedua macam bahasa Jawa ini tentu dipakai dengan bahasa yang berbeda-beda di berbagai macam wilayah. Seperti itu. Ya, jadi kita harus mengupdate diri tentang wawasan Nusantara kita. Jangan sampai wawasan Nusantara kita malah lebih tahu dari bangsa asing. Malah lebih tahu dari bangsa Eropa. Atau jangan sampai kefanatikan kita terhadap sesuatu bisa kalah dengan wawasan Nusantara kita. Fanatik boleh, tapi wawasan Nusantara itu juga harus. Ya, yang suka kartun jangan malah diupdate kartunnya terus. Update lah sesekali negara kita. Update lah sesekali berita apa di Indonesia ini. Atau fanatik yang lain, musik, film, dan sebagainya. Jangan sampai fanatik itu mengalahkan rasa warga negara kita sendiri. Slide keempat, kita bisa mendapati atau sebelumnya Ustadz sudah masukkan slide keempat, permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, jadi kita ketahui bersama, adik-adikku atau anak-anakku kelas 9, tentu keberagaman kita di Indonesia ini pasti memiliki permasalahan. Ya, kita tidak mungkin hidup tenang, kita tidak mungkin hidup damai. Pasti ada berbagai macam permasalahan yang harus kita laksanakan bersama solusinya, yang harus kita kerjakan bersama solusinya, agar permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia ini bisa terhapuskan atau bisa hilang. Jika permasalahan keberagaman masyarakat di Indonesia ini hilang, maka bisa dipastikan kita akan hidup tentram, damai sampai ke depannya. Di slide kelima, nah ini permasalahannya ada beberapa macam. Yang pertama, tidak hanya dapat dilihat dari perbedaan secara fisik manusia, tetapi mencakup juga perbedaan suku bangsa, agama, dan kepercayaannya. Permasalahan di Indonesia semakin kesini semakin gampang, semakin mudah, karena oknum-oknum pemecah belah bangsa akan terus ada di setiap zamannya. Kita kaitkan dengan satu contoh. Permusuhan atau permasalahan masih menganggap tentang keberagaman agama. Padahal di Indonesia ini tidak adanya paksaan dalam memiliki agama. Bahkan agama di Indonesia mencakup 6 macam: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tetapi yang kita lihat sekarang,
masih banyaknya keributan atau konflik yang mengatasnamakan agama. Tentu itu hanya beberapa oknum saja, tapi kita harus menggawangi bersama, harus menjaga bersama keutuhan NKRI ini. Jadi, kewarganegaraan yang Ustadz sampaikan di sini, kita harus menghormati satu sama lain. Rasa toleransi itu harus ditumbuh dan ditinggikan. Respect. Kita harus hormati orang lain sedang ibadah. Kita harus apa? Mengikuti aturan-aturan. Tidak boleh membuat kericuhan, tidak boleh membuat kegaduhan atau berbagai macam lainnya yang bisa mengganggu beribadah atau ketenangan agama yang sedang beribadah. Itu merupakan satu contoh. Baik, telah kita saksikan bersama 5 slide yang Ustadz sampaikan tentang pendidikan kewarganegaraan. Dan telah kita pelajari bersama pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 9, khususnya bab 4, tentang keberagaman masyarakat di Indonesia. Sekarang Ustadz akan kasih tugas kepada kalian. Buatlah, ya, kan biasanya Ustadz mengajar di kelas itu cuma 3-2 soal. Ya, sekarang 1 soal aja deh. Ya. Buatlah arti keberagaman masyarakat di Indonesia dan manfaatnya untuk kalian. Cukup 1 soal, jawab dengan tulisan sebanyak 1 halaman. Kalau sudah, perlihatkan kepada orang tua kalian apakah ada kesalahan atau apakah sudah betul atau perlu ditingkatkan lagi. Jika betul semua, semoga ada reward dari orang tua kalian. Dan semoga pelajaran kita membawa manfaat di hari ini dan di kemudian harinya. Telah kita pelajari bersama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Saya Ustadz Aflah Imtiaz Muslimin. Mohon maaf bila banyak kekurangan, karena salah dan kurang itu datang dari manusia dan lebihnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa share, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.